Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami selaku khatib tidak lupa untuk mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun, tahukah kita akan makna dari ketakwaan? Takwa menurut seorang ulama bernama Talq Ibn Habib, beliau katakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas petunjuk cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan kau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas petunjuk cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takhafu iqaballah, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita renungkan selalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang nantinya tidak akan meninggalkan kita, tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita hidup begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul. Maka barang siapa yang menaati rasul tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Namun barang siapa yang bermaksiat pada rasul tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam nerakanya. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan maksud yang sangat agung. Bukan diciptakan tanpa tujuan, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan suatu tujuan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka jangan sekali-kali kita beranggapan sebagaimana anggapannya orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin, orang-orang kaum muslimin di antara kita. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian begitu saja, abatha, begitu saja tanpa maksud dan tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Hadirin kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah seperti ini, untuk tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, tercapainya tujuan dari penciptaan makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul agar supaya ilmu tersampaikan, dakwah tersampaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan
syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai sekalian manusia, jin dan manusia, seorang rasul. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun tersebut bermaksiat pada rasulnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami pun menyiksanya dengan adab yang sangat pedih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya seorang rasul itu merupakan hujjah atas kita bahwasanya ilmu telah tersampaikan, dakwah telah tersampaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul mubasysyirin wa mundirin, sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, agar supaya tidak ada lagi bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya maksud tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka perlu kita ketahui di antara ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat 5 waktu sehari semalam. Dan ibadah ini juga merupakan ibadah yang pertama kali yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu perintah atau melarang kita dengan suatu larangan, maka di situ ada maslahat, ada kebaikan untuk kita. Di antara hikmah dan kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan salat 5 waktu sehari semalam, yaitu di antaranya agar supaya kita menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa malu meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, seperti kita membiarkan janggut-janggut kita mengenakan pakaian-pakaian syar'i. Ini merupakan bagian dari meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ini telah kita dapatkan, kita rasakan ketika kita bertakbir meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allahu Akbar. Ini bentuk meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir." Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka tinggikanlah dia, agungkanlah dia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika agama Islam telah sempurna, maka sebagian dari kaum muslimin, mereka bahkan mungkin sebagian dari manusia dan kaum muslimin, ada di antaranya yang merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan tersebut telah Allah ancam banyak di antara orang-orang terdahulu ataupun orang-orang yang belakangan yang mereka merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fakir. Orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Bahkan orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan. Ini merupakan bentuk perendahan kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan agama Islam untuk meninggikan syiar-syiar tersebut, melengkapi, menyempurnakan syiar-syiar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan kami telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengancam orang-orang yang merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh kami telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin, wa nahnu agniya, dan kami adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Maka lihatlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Maka kami akan tulis apa yang telah mereka ucapkan dan juga perbuatan mereka membunuh nabi-nabi mereka bighairi haqq. Kemudian kami akan katakan kepada mereka, wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah adab kami yang membakar. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, dari hikmah kita salat berjamaah seperti ini, salat di masjid seperti ini, adalah salat tersebut bisa mengajarkan kita untuk menaati pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana bentuknya? Yaitu ketika kita berdiri di shaf yang sama-sama mengikuti gerakan-gerakan imam. Ini merupakan bentuk kita, ketaatan kita kepada pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara bentuk benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir adalah pengikutan dia, ketaatan dia kepada pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih atas sesuatu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jika memang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bentuk ketaatan kita kepada pemimpin, seperti dalam haditsnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'ima fasallu qiyamah. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya tidaklah seorang imam itu, pemimpin itu dijadikan kecuali hanya untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika dia ruku, maka rukulah kalian. Jika dia sujud, maka sujudlah kalian. Jika dia salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW katakan tentang wajibnya seseorang untuk taat pada pemimpinnya. Rasulullah SAW katakan, alal muslim fima habba wa kariha malam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk dia mendengar dan taat pada apa yang dia cintai atau apa yang dia benci, selama dia tidak diperintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira bi ma'siyatin, maka ketika dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada sam'a dan ta'ah, tidak ada dengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hikmah dari salat berjamaah adalah salat berjamaah menjadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang satu.
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kana Nabi SAW yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf-saf kalian, wala takhtalifu, dan jangan kalian bengkokkan, fatakhtalifa qulubukum, maka akan bengkok juga hati-hati kalian. Dan juga di antara hal yang terkadang kita masih menjadi kekurangan di antara kita, yaitu terkadang kita masih belum paham tentang bagaimana patokan lurusnya sebuah shaf. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau jelaskan bahwasanya patokan lurusnya sebuah shaf adalah manakib, adalah pundak untuk bagian atas dan mata kaki untuk bagian bawah. Ini merupakan patokan lurusnya sebuah shaf. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menjaga shaf-shaf kita, menjaga rapatnya shaf-shaf kita, lurusnya shaf-shaf kita, agar supaya kita tidak termasuk seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka bahwa mereka itu bersatu, jami'a wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka itu berpecah belah. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Qultu kama sami'tum. Alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiq wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang berikutnya, di antara hikmah dari salat berjamaah mengajarkan kita untuk menebarkan kebaikan di antara kaum muslimin. Dan ini juga merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Maka di antara bentuk rahmat dan kasih sayang seorang muslim yang diajarkan dalam salat adalah dia menebarkan salam. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW pertama kali masuk di kota Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan satu hal yang dapat merekatkan hati-hati kaum muslimin. Hal ini sebagaimana hadits dari Abdullah bin Salam. Beliau katakan, ayuhan nas, afshus salam, wa tut'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah makanan, dan tebarkanlah salam. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian dalam keadaan manusia sedang tertidur. Maka apa balasannya? Tadkhulu jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan assalam, keselamatan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun merupakan perkara yang disayangkan ketika kita hanya menyampaikan salam, menebarkan salam pada orang-orang yang kita kenal saja. Padahal Rasulullah SAW telah menjawab sebuah pertanyaan yang sangat agung. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan kepadanya, Ayyul muslim khair? Muslim yang bagaimana yang paling baiknya? Maka Rasulullah SAW katakan, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'arif. Muslim yang baik adalah muslim yang memberikan makan kepada muslim yang lainnya. Muslim yang baik adalah muslim yang menyampaikan salam
mengucapkan salam bagi siapa yang dia kenal, wa ala malam ta'rif, dan bagi siapa yang dia tidak kenal. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, dan semoga hikmah serta pelajaran dari sholat berjamaah bisa kita renungkan, kemudian kita amalkan, dan bisa menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nantinya. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang agung. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.